Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan share mengenai bagaimana cara tune up 4-in-1, yaitu membersihkan intake manifold, inletnya, klep, ruang bakar, beserta dengan catalytic converter bagi teman-teman yang mobilnya masih menggunakan catalytic converter ya, alias yang belum diganti dengan front pipe atau knalpot yang custom yang tidak menggunakan catalytic converter. Dan untuk tune up kali ini, tune up yang saya lakukan ialah mengalirkan cairan pembersih melalui selang booster rem yang langsung menyambung ke intake manifold. Proses tune up menggunakan metode mengalirkan cairan melalui selang booster rem ini umumnya dilakukan pada mobil bermesin bensin karena selang booster remnya itu paling mudah ditemukan. Untuk unit diesel bisa dilakukan penyemprotan langsung melalui pipa air intake ya, pipa saluran udara. Cukup diangkat penutup filter udaranya, penutup rumah filter udara, lalu disemprotkan langsung melalui lubang saluran intake tersebut, dan nanti akan terbawa langsung ke dalam throttle body dan masuk ke ruang bakar melalui intake manifold. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa harus tune up 4-in-1 ini? Ya karena pada hakikatnya kalau teman-teman ingin membersihkan intake manifold, saluran inletnya, klep, itu kan harus dibongkar, intake manifold dan lain-lainnya. Nah, karena tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembongkaran itu dalam waktu yang cepat, sementara kita harus segera menggunakan kendaraan, maka ada alternatif untuk membersihkan semua bagian itu dengan metode yang saya akan tampilkan dalam video ini. Oke, seperti yang saya posting dalam short video sebelumnya, bahwa dalam proses pembersihan 4-in-1 ini nanti, atau gurah 4-in-1 ini nanti, saya akan menggunakan alat ini ya. Jadi alat ini prinsipnya dia mengalirkan cairan pembersih untuk masuk ke dalam intake manifold langsung melalui selang booster rem. Jadi nanti kita bisa atur juga debit alirannya agar membentuk pola terputus-putus, tidak langsung mengalir lancar sekaligus supaya tidak terjadi water hammer. Nah, ini adalah nepelnya. Nepel inilah nanti yang akan kita sambungkan ke selang booster rem. Selain itu, teman-teman juga bisa langsung menyambungkan nepel ini langsung ke saluran booster rem yang ada di intake manifold dengan menambahkan selang yang seukuran sama dengan selang booster rem itu sendiri ya. Jadi nanti ditambahkan extended gitu, nanti tinggal ditancapkan ke lubang ex booster rem yang ada di intake manifold. Mudah sekali sebenarnya untuk dilakukan. Alat ini jika teman-teman ingin membuat versi sendiri, teman-teman bisa menggunakan keran aerator akuarium yang satu cabang, kemudian selang bening seperti yang ada dalam video ini, dan juga siapkan nepelnya untuk dipasangkan ke selang booster rem nanti. Untuk cairan pembersihnya sendiri, teman-teman bisa menggunakan catalytic cleaner system ya, catalytic system cleaner seperti itu. Itu bisa digunakan. Atau bila tidak ada, teman-teman bisa menggunakan cairan injektor cleaner. Kedua cairan tersebut sebenarnya mempunyai fungsi yang hampir sama dan bisa dibilang serupa lah seperti itu. Bedanya, kadang-kadang kalau cairan injektor cleaner kebanyakan digunakan dituang langsung di dalam tangki bahan bakar bensin. Sedangkan kalau catalytic system cleaner itu disut ya, ditembakkan langsung ke dalam intake manifold untuk membersihkan manifold dan inletnya, klep-klep, ruang bakar, dan juga catalytic converter bagi mobil yang menggunakan catalytic converter pada jalur pembuangan atau jalur knalpotnya. Jadi bebas mau pakai injektor cleaner atau mau pakai catalytic system cleaner. Tapi kalau misalnya disuruh milih, saya lebih prefer pakai cairan catalytic system cleaner ya, karena juga efektif untuk membersihkan catalytic converter yang ada di sistem knalpot. Ini adalah cairan pembersih yang akan saya gunakan
Untuk mereknya bebas teman-teman, silakan pilih sendiri. Saya sendiri tidak mau menyebutkan merek apa, silakan teman-teman pilih berdasarkan kepercayaan dan keyakinannya pribadi masing-masing ya. Oke, persiapan. Ini adalah selang booster rem pada unit Toyota Innova bensin. Selang booster rem ini dia menyambung ke intake manifold. Oke, ini adalah selang booster rem yang nyambung ke intake manifold. Teman-teman bisa menggunakan alat tadi, nepelnya dicolokkan langsung di sini, atau bisa juga melalui pangkal selang booster remnya ya. Bebas mau pakai di saluran yang mana, mau langsung ke sini nggak apa-apa, mau dari pangkal selang booster rem pun juga nggak apa-apa. Sebelumnya teman-teman harus pastikan dahulu bahwa mobil sudah dipanaskan dan mesinnya sudah dalam keadaan langsam yang normal ya. Bisa dilihat dari indikator jarum suhu mesin yang sudah menunjukkan posisi yang normal. Posisi normal itu biasanya setengah agak turun sedikit, dan posisi langsamnya RPM sudah langsam di bawah 1000 seperti itu ya, sekitar 700 sampai 800. Nanti untuk gasnya teman-teman atur di 2000 sampai 3000 RPM, terserah mau 2000 atau 3000 lah maksimal. Nanti gasnya ditahan, bisa pakai pengganjal atau apalah gitu, terserah mau pakai alat apa. Yang penting gasnya itu stabil di 2000 apa 3000 seperti itu. Nah, nanti saya sendiri sih mungkin akan menggunakan suatu pengganjal pedal gas, suatu gasnya supaya gasnya ya bisa stabil di RPM 2000-an. RPM yang saya pilih nanti mungkin sekitar 2000 lah, seperti itu aja, supaya salurannya bisa menghisap cairan masuk ke dalam intake manifold. Matikan dahulu mesinnya sebelum menancapkan nepel alat tadi ke selang booster rem. Dan pastikan bahwa alat ini kerannya tertutup semua, supaya cairannya tidak tersedot tiba-tiba masuk langsung dalam jumlah yang banyak ke dalam intake manifold. Jadi nanti keran ini kita tutup dulu, agar nanti sesudah alat-alat ini terpasang barulah kita atur debit aliran cairan pembersihnya. Oke, ini selang booster rem yang menuju lubang exhauster di manifold sudah saya lepas, dan saya menggunakan extended selang seperti ini agar saya bisa memasangkan alat untuk mengalirkan cairan pembersihnya ke intake manifold. Alatnya kita pasang seperti ini, langsung ditancapkan di mulut botol. Nanti tinggal kita sesuaikan saja debit alirannya ketika mesin sudah diatur RPM-nya. Baik, sekarang alatnya sudah saya sambungkan ke lubang exhauster rem di intake manifold. Pastikan keran pada alat untuk mengalirkan cairan ini masih tertutup semua. Pedal gasnya pastikan teman-teman diganjal dengan mantap dan tidak bergeser, agar gasnya stabil di 2000 RPM atau maksimal 3000 RPM. Proses tune up-nya sudah dimulai, jadi teman-teman atur debit aliran cairannya membentuk pola terputus-putus seperti ini agar tidak terlalu banyak langsung mengalir ke dalam ruang bakar untuk mencegah terjadinya water hammer. Dan proses ini bisa berjalan selama 20 sampai 30 menit. Polanya terputus-putus ya.
cairannya sudah habis. Jadi kerannya ditutup kembali, pastikan semua keran tertutup rapat, dan mesin jangan dulu dimatikan. Selang-selangnya juga jangan dahulu dicabut. Biarkan dahulu mesin tetap nyala dan mainkan gas sesekali di RPM tinggi 4000 apa 5000 untuk membuang sisa-sisa hasil pembersihan yang masih mengendap di dalam ruang bakar maupun knalpot. Mainkan gas. Jadi tujuan memainkan gas ini selain memastikan sisa-sisa pembersihan yang masih mengendap itu, yang masih tertinggal di dalam knalpot maupun ruang bakar itu terbuang, ini juga bertujuan untuk memastikan bahwasanya mesin sudah kembali prima. Jadi tidak berebet, mungkin karena ada sisa cairan yang masih tertinggal, maka kita harus pastikan dengan cara memainkan gas. Perlu diingat teman-teman, saat memainkan gas tadi untuk membuang sisa-sisa pembersihan, nggak usah terlalu dibejek-bejek agresif. Yang penting dimainkan saja gasnya, supaya RPM-nya itu naik tinggi dan bisa mendorong sisa-sisa pembersihannya. Oke, tune up selesai. Well, suara mesinnya sudah halus sekali. Ya, proses tune up-nya sudah selesai. Sekarang kita lepaskan alat-alatnya ya. Oh ya, matikan mesin dahulu baru dilepas alatnya. Efek yang paling signifikan terasa setelah melakukan tune up 4-in-1 ini tadi, yaitu performa mobil itu kembali seperti baru lagi ya. Emang benar-benar prima, tarikannya benar-benar terasa kembali seperti mobil baru. Jadi ya memang efektif sekali hasil daripada tune up 4-in-1 ini tadi. Selain itu, ketika teman-teman setelah melakukan tune up ini tadi, suara mesin itu benar-benar langsung terasa halus ya, terdengar lebih halus daripada kondisi sebelum di tune up. Baik teman-teman, setelah menyaksikan video mengenai tune up mesin tadi, diharapkan ya teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah. Ya lumayan untuk menghemat biaya. Kalau melakukan sendiri, cairan cleanernya paling hanya 100-150 ribu. Alatnya bisa teman-teman buat sendiri saja kalau mau murah. Nah, untuk pengerjaannya sendiri bisa teman-teman ikuti sesuai yang ada di dalam video tadi. Harapannya apa? Dengan melakukan tune up mandiri seperti ini tadi, teman-teman setidaknya bisa melakukan perawatan berkala dan mesinnya selalu prima. Selain itu bisa menghemat biaya dan uangnya bisa digunakan untuk keperluan yang lain ya gitu. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya share dalam video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kurang berkenan ya. Silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.